Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Sadar Sejarah akan berbagi informasi sejarah yang terjadi di tanggal dan bulan yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar sejarah yang kita pelajari mampu membuat kita menghormati masa lalu dan memicu kita untuk berbuat hal yang lebih baik di masa depan. Gerakan Sadar Sejarah memohon agar channel ini jangan di-like dan jangan di-subscribe. Pada kesempatan kali ini akan kita ulas peristiwa yang terjadi pada 22 Mei dari tahun ke tahun. Pada 22 Mei 1176, Salahuddin Al-Ayyubi lolos dari percobaan pembunuhan di dekat Aleppo yang dilakukan oleh Hassassin, yaitu organisasi bawah tanah yang beroperasi di Jazirah Arab. Percobaan pembunuhan itu disebabkan oleh wali kota Aleppo yang menolak tunduk di bawah pimpinan Saladin. Wali kota Aleppo kemudian memerintahkan pemimpin Hassassin yaitu Rashid ad-Din Sinan untuk membunuh Saladin. Rashid kemudian mengirimkan 13 anak buahnya untuk membunuh Saladin di kemahnya. Upaya pembunuhan itu gagal karena ke-13 pembunuh itu terdeteksi keberadaannya lalu segera dieksekusi. Meski gagal, wali kota Aleppo tetap menolak kepemimpinan Saladin hingga tahun 1183. Salahuddin terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan dan kekuatan militernya. Sifatnya yang kesatria dan pengampunan pada musuhnya pada Perang Salib Kedua membuatnya ia dikenal sebagai salah satu jenderal perang Muslim terbaik sepanjang masa. Pada 22 Mei 1762, Air Mancur Trevi secara resmi dibuka dan diresmikan oleh Paus Clement ke-13 di Roma, Italia. Air Mancur Trevi adalah salah satu air mancur terindah dan terkenal di dunia. Nama air mancur ini diambil dari lokasi tempat air mancur ini berada, yaitu di persimpangan 3 jalan, yaitu Jalan de Crocici, Jalan Poli, dan Jalan delle Murate. Dalam pembangunannya, Air Mancur Trevi memerlukan waktu 133 tahun yang dimulai perancangannya oleh arsitek Nicola Salvi dan diselesaikan oleh arsitek Giuseppe Panini. Pada akhir pembangunannya, Air Mancur Trevi memiliki dimensi 26,3 meter untuk tingginya dan 49,15 meter untuk lebarnya. Air Mancur Trevi memiliki mitos yang terkenal yaitu ketika seseorang melemparkan koin ke dalam kolam dengan tangan kanan di atas bahu kiri, maka akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud adalah jika seorang wisatawan tersebut melemparkan 1 koin ke dalam kolam, maka wisatawan tersebut akan kembali ke Roma. Jika wisatawan tersebut melemparkan 2 koin ke dalam kolam, maka ia akan jatuh cinta pada seseorang yang rupawan. Jika wisatawan itu melemparkan 3 koin ke dalam kolam, maka ia akan menikahi jodohnya di Roma. Diperkirakan ada sekitar 3.000 euro yang dilemparkan ke dalam kolam air mancur Trevi setiap harinya. Uang itu digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan untuk berbelanja kebutuhan di supermarket di kota Roma. Karena begitu terkenalnya mitos ini, sutradara terkenal dari Amerika yaitu Jan Negulesco membuat film komedi romantis yang berjudul Three Coins in the Fountain pada tahun 1954. Air Mancur Trevi juga muncul di beberapa film terkenal seperti Roman Holiday pada 1953, Federico Fellini's La Dolce Vita pada 1960, dan The Lizzie McGuire Movie pada tahun 2003. Tak hanya muncul dalam beberapa film terkenal, kepopuleran Air Mancur Trevi sebagai tempat yang romantis juga muncul dalam video klip lagu milik Bon Jovi yang berjudul Thank You for Loving Me. Keindahan Air Mancur Trevi sempat ternoda oleh aksi vandalisme yang dilakukan oleh Graziano Cecchini pada 19 Oktober 2007. Aksinya itu membuat warna air dalam kolam Air Mancur Trevi menjadi merah. Ia mengulangi aksi serupa pada 26 Oktober 2017. Pada 22 Mei 1802, Martha Washington tutup usia pada umur 70 tahun. Ia dikenal sebagai First Lady Amerika Serikat karena ia adalah istri Presiden Amerika Serikat pertama, yaitu George Washington. Selama hidupnya,
Ia sering disebut sebagai Lady Washington. Untuk menghormatinya, namanya digunakan sebagai nama kapal perang Amerika Serikat waktu itu, yaitu USS Lady Washington. Inilah pertama kali nama seorang wanita digunakan sebagai nama kapal militer Amerika Serikat dan penamaan pertama dari seseorang yang saat itu masih hidup. Pada 22 Mei 1819, SS Savannah meninggalkan pelabuhan di Savannah, Georgia, Amerika Serikat. Itulah awal perjalanan kapal uap pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik. SS Savannah tetap dibekali dengan layar karena sang kapten tidak tahu berapa banyak batu bara yang akan dibutuhkan kapalnya untuk menyeberangi Samudra Atlantik. Pada 22 Mei 1849, Abraham Lincoln diberikan hak paten atas penemuannya yang diberi nama Boeing Vessel Oversoul. Hal itu menjadikannya sebagai satu-satunya presiden Amerika Serikat yang pernah memegang hak paten. Penemuannya ini berfungsi untuk mengangkut perahu dengan cara mengapung agar dapat melewati timbunan pasir di sepanjang muara sungai yang dangkal. Ketika awak kapal mengetahui kapalnya macet atau beresiko menabrak dasar sungai yang dangkal, alat ini dapat diaktifkan. Perangkat ini terdiri dari kantong fleksibel berukuran besar yang dipasang di sepanjang sisi perahu. Volume udara dalam kantong ini dapat diatur dengan kompresi atau ekspansi. Alat berbentuk akordeon ini akan mengembangkan ruang udara untuk mengangkatnya ke atas permukaan air, sehingga menyediakan ruang yang cukup untuk menghindari bencana. Pada 22 Mei 1863, dalam Perang Saudara Amerika, pasukan Serikat memulai pengempungan pelabuhan Hudson yang berlangsung selama 48 hari. Hal ini menjadi pengempungan terlama dalam sejarah militer Amerika Serikat. Perang Saudara Amerika adalah perang saudara di Amerika Serikat antar negara bagian di utara dengan negara bagian di selatan yang terjadi pada 1861 sampai 1865. Perang itu dilatar belakangi oleh kubu konfederasi yang ingin memisahkan diri dari kubu Uni yang pro persatuan. Pada 22 Mei 1868, Julius Placker tutup usia pada umur 67 tahun. Ia adalah ahli matematika dan fisikawan yang dikenal sebagai pelopor dalam penyelidikan sinar katoda yang akhirnya mengarahkan pada penemuan elektron. Julius Placker juga dikenal atas kontribusinya pada bidang geometri analitik seperti koordinat Placker, koordinat homogen, hubungan Placker, penyempatan Placker, dan rumus Placker. Atas berbagai kontribusinya itu, Julius Placker dianugerahi penghargaan Copley Medal pada tahun 1866. Pada 22 Mei 1906, Wright bersaudara menerima paten Amerika Serikat untuk mesin terbang mereka. Pada akhirnya tanggal itu menjadi tanggal bersejarah dalam dunia penerbangan. Pada 22 Mei 1927, terjadi gempa dengan magnitudo 7,6 di Cina dengan epicentrum berada di dekat Gulang. Dengan korban jiwa lebih dari 40.900 jiwa, gempa Gulang menjadi salah satu gempa bumi paling mematikan di dunia. Pada 22 Mei 1960, terjadi gempa dengan magnitudo 9,5 di Chili dengan epicentrum berada di Lumaco. Gempa ini kemudian dikenal dengan sebutan gempa Valdivia karena kota Valdivia menjadi kota dengan dampak terparah. Gempa Valdivia atau juga dikenal sebagai gempa Chili yang terjadi selama 10 menit mampu menyebabkan tsunami yang mencapai Chili Selatan, Hawaii, Jepang, Filipina, Selandia Baru Timur, Australia Tenggara, dan Kepulauan Aleut di Alaska. Hal itu menjadikannya sebagai gempa bumi terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Pada 22 Mei 1962, Continental Airlines penerbangan 11 jatuh di Unionville, Missouri.
Sebanyak 44 orang dari 45 orang yang ada di dalam pesawat tewas seketika. Satu orang yang selamat akhirnya juga tewas 1,5 jam kemudian setelah diselamatkan ke rumah sakit Saint Joseph Mercy di Centerville, Iowa. Insiden pada pesawat ini disebabkan oleh bom bunuh diri yang dilakukan oleh Thomas J. Dutty. Ia menempatkan bom itu di tempat handuk bekas di toilet belakang sebelah kanan. Motifnya adalah agar istri dan putrinya dapat mengumpulkan 300.000 US dollar dari asuransi jiwa. Istrinya berusaha menagih kepada pihak asuransi, namun mereka membatalkan kebijakan itu karena kematian suaminya dianggap bunuh diri. Istrinya hanya bisa mendapatkan pengembalian uang sebesar 3 dolar saja. Penerbangan 11 didramatisasi di Air Crash Confidential, yaitu program TV yang menyelidiki bencana udara dari seluruh dunia. Air Crash Confidential disiarkan di Inggris melalui Discovery Channel dan di Australia melalui Discovery Australia. Pada Juli 2010, Monumen Continental Airlines penerbangan 11 didirikan di Unionville, Missouri sebagai tugu peringatan untuk mengenang peristiwa kelam tersebut. Pada Mei 2012, upacara peringatan ke-50 tahun secara khusus diadakan di Unionville. Pada 22 Mei 1967, terjadi insiden kebakaran pada Toserba Il Innovation di Brussels, Belgia. Hanya dalam waktu 10 menit, besarnya api mampu melahap hampir seluruh bagian toko. Insiden itu menyebabkan 251 orang tewas dan 62 orang terluka. Kebakaran itu menandai kebakaran satu gedung terburuk di seluruh dunia sejak kebakaran sirkus Niteroi di Brasil pada 17 Desember 1961 dan bencana terbesar Belgia sejak kebakaran tambang batu bara Bois du Grazier di Marcinelle pada 8 Agustus 1956. Pada 22 Mei 1968, kapal selam bertenaga nuklir USS Scorpion tenggelam di dasar laut Samudra Atlantik di kedalaman lebih dari 3.000 meter. Lokasi tenggelamnya USS Scorpion berada di tepi timur Laut Sargasso pada 740 km barat daya Azores, Portugal. USS Scorpion adalah kapal selam bertenaga nuklir kelas Skipjack yang bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat. USS Scorpion hilang bersama 99 awak kapalnya. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab dari tenggelamnya kapal USS Scorpion. USS Scorpion adalah satu dari 2 kapal selam nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang hilang secara misterius. Kapal selam nuklir lainnya yang juga hilang adalah USS Tracer. Hilangnya USS Scorpion menjadi salah satu dari 4 kapal selam yang menghilang secara misterius pada tahun 1968. Sedangkan yang lainnya adalah kapal selam milik Israel yaitu INS Dakar, kapal selam milik Prancis yaitu Minerve, dan kapal selam Uni Soviet yaitu K-129. Tenggelamnya USS Scorpion diabadikan dalam sebuah lagu yang berjudul The Scorpion Depart But Never Return. Lagu sepanjang 4 menit 15 detik itu diciptakan oleh Phil David Ork dalam album ke-6-nya yang berjudul Rehearsal of Retirement pada tahun 1969. Pada 22 Mei 1974, Emgen Vlokhlot tutup usia pada umur 70 tahun. Ia adalah matematikawan dan insinyur dirgantara yang dikenal sebagai profesor teknik wanita pertama di Universitas Stanford pada tahun 1961. Ia adalah pelopor dalam pengembangan teori kontrol otomatis terputus-putus yang telah banyak diterapkan dalam sistem kontrol histeresis. Aplikasi itu mencakup sistem panduan, elektronik, sistem pengendalian kebakaran, dan pengaturan suhu. Selama hidupnya, ia menerima banyak penghargaan. Beberapa di antaranya adalah terpilih sebagai anggota Institut Aeronautika dan Astronautika Amerika pada tahun 1970 dan penghargaan prestasi oleh Society of Women Engineers pada tahun 1970.
Untuk menghormati kontribusinya, penghargaan Memorial Wilhelm Vlok dan Imgen Vlok Lot didirikan oleh Divisi Mekanika Terapan di Universitas Stanford untuk mahasiswa pascasarjana yang berprestasi. Pada 22 Mei 1983, Albert Klok tutup usia pada umur 83 tahun. Ia adalah ahli biologi sel yang dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan mikroskop elektron di bidang biologi. Pada tahun 1930, ia mengembangkan teknik fraksinasi sel. Hal itu membuatnya menemukan agen sarkoma Rous, yaitu komponen organel sel seperti mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, ribosom, dan lisosom. Pada tahun 1945, ia menerbitkan struktur sel rinci yang pertama. Sebagai pengakuan atas jasanya, ia diterima di Universitas Leek di Belgia untuk belajar kedokteran tanpa pendidikan formal yang diperlukan untuk kursus tersebut. Atas penemuannya tentang organisasi struktural dan fungsional sel, ia dianugerahi penghargaan hadiah Nobel di bidang fisiologi kedokteran pada tahun 1974. Ia berbagi hadiah itu dengan Christian de Duve dan George Emil Pellet. Pada 22 Mei 1987, Piala Dunia Rugby pertama dimulai dengan pertandingan Selandia Baru melawan Italia di Taman Eden di Auckland, Selandia Baru. Pada 22 Mei 1990, Thomas Rocco Barbella atau lebih dikenal sebagai Rocky Graziano tutup usia pada umur 71 tahun. Ia adalah petinju profesional yang dikenal sebagai pemegang gelar World Middleweight dari 16 Juli 1947 hingga 10 Juni 1948. Graziano dianggap sebagai salah satu seniman KO terhebat dalam sejarah tinju. Majalah The Ring menempatkan Graziano di peringkat ke-23 dalam daftar 100 pemukul terhebat sepanjang masa. Pada tahun 1955, ia menerbitkan autobiografinya yang berjudul Somebody Act Just Like Me. Berdasarkan autobiografinya itu, dibuatlah film drama dengan judul yang sama. Film itu akhirnya memenangkan Piala Oscar pada tahun 1956. Sepanjang karir tinjunya, ia telah menjalani 83 pertandingan dengan rincian 67 kali kemenangan, di mana 52 diantaranya adalah menang KO. Atas capaiannya itu, Graziano dianugerahi beberapa penghargaan seperti terpilih sebagai anggota Hall of Fame Tinju Internasional dan dilantik dalam Nassau County Sport Hall of Fame pada tahun 2007. Pada 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya. Pulau terbesarnya adalah Socotra yang terletak sekitar 415 km dari selatan Yaman di lepas pantai Somalia. Pulau Socotra sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari flora dan faunanya tidak dapat ditemui di tempat lain. Flora dan fauna yang endemik di pulau ini adalah Dracaena cinnamari dan Chamaeleo monachus. Pada 22 Mei 1997, Alfred D. Hershey tutup usia pada umur 88 tahun. Ia adalah ahli bakteriologi dan genetika yang dikenal karena berhasil membuktikan DNA sebagai materi genetik kehidupan. Pada tahun 1940, Hershey mulai melakukan eksperimen dengan bakteriofag bersama Salvador Luria, Max Derburg, Adam Masnain, dan Mila Huhtala. Mereka mengamati bahwa ketika dua strain bakteriofag yang berbeda telah menginfeksi bakteri yang sama, kedua virus itu dapat bertukar informasi genetik. Pada tahun 1952, Hershey dan Martha Kaulskis melakukan eksperimen terkenalnya, yaitu eksperimen Hershey-Case. Eksperimen itu memberikan bukti tambahan bahwa
DNA bukanlah protein, namun merupakan materi genetik kehidupan. Pada saat itu, kebanyakan ilmuwan menganggap bahwa proteinlah yang membawa informasi dalam pewarisan sifat. Atas penemuannya tentang mekanisme replikasi dan struktur genetik virus, Hershey dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisiologi kedokteran pada tahun 1969. Ia berbagi hadiah itu dengan Max Delbrück dan Salvador Edward Luria. Pada 22 Mei 1998, Jose Enrique Moyal tutup usia pada umur 87 tahun. Ia adalah fisikawan dan insinyur yang dikenal atas kontribusinya pada teknik penerbangan, teknik listrikan, dan statistik. Beberapa kontribusi sepanjang karirnya adalah produk Moyal, Moyal bracket, dan ekspansi Kramers-Moyal. Pada 22 Mei 2007, Pemba Doma Sherpa tutup usia pada umur 36 tahun. Ia adalah pendaki gunung yang dikenal sebagai pendaki wanita Nepal pertama yang mendaki Gunung Everest melalui sisi utara dan pendaki wanita Nepal kedua yang mendaki Gunung Everest dari kedua sisinya. Ia merupakan satu dari 6 wanita yang pernah mendaki Gunung Everest sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2000 dan 2002. Pada tahun 2002, ia menjadi pemimpin ekspedisi Everest wanita Nepal. Dia juga dikenal sebagai pendiri organisasi amal yaitu Save the Himalayan Kingdom yang berfokus pada pendidikan anak-anak Nepal tanpa memandang kasta. Pada 2007, Pemba Doma jatuh dari ketinggian 8.000 meter saat menuruni Lhotse. Dalam bahasa Tibet, Lhotse berarti puncak selatan. Lhotse adalah gunung tertinggi keempat di dunia dengan ketinggian 8.516 meter. Pada 22 Mei 2010, Martin Gardner tutup usia pada umur 95 tahun. Ia adalah ahli matematika, kriptografer, dan penulis yang dikenal sebagai sesepuh teka-teki Amerika. Sebagai seorang penulis populer di Amerika di bidang matematika dan sains, secara produktif ia telah menerbitkan lebih dari 100 buku. Annotated Alice adalah karya yang paling sukses dan terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Atas berbagai kontribusinya itu, ia dianugerahi beberapa penghargaan seperti Roy P. Steele Prize for Mathematical Exposition pada tahun 1987, George Polya Award pada tahun 1999, Allendorfer Award pada tahun 1990, dan Trevor Evans Award pada tahun 1998. Pada 22 Mei 2010, Inter Milan mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-0 di final Liga Champions UEFA di Madrid, Spanyol. Hal itu menjadikan Inter Milan sebagai tim Italia pertama dan satu-satunya hingga saat itu yang mampu memenangkan treble winner. 2 gol pada laga puncak itu dicetak oleh Diego Milito pada menit ke-35 dan menit ke-70. Hal itu menjadikannya sebagai pemain terbaik UEFA. Sedangkan pemain terbaik versi penggemar pada laga yang dipimpin oleh wasit Howard Webb itu adalah Wesley Sneijder. Pada 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh di atas tebing saat mendarat di Mangalore, India. Hal itu menewaskan 158 dari 66 orang di dalamnya. Banyak jasad ditemukan dalam pesawat masih mengenakan sabuk pengaman. Kecelakaan penerbangan ini menjadi kecelakaan paling mematikan yang melibatkan Boeing 737 hingga jatuhnya Lion Air penerbangan 610 yang terbang dari Jakarta menuju Pangkal Pinang pada 29 Oktober 2018. Pada 22 Mei 2010, Hasri Ainun Besari tutup usia pada umur 72 tahun. Ia adalah ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Ia juga dikenal dengan sebutan Hasri Ainun Habibie karena merupakan istri dari Presiden Indonesia ketiga yaitu B.J. Habibie. Sebelum kematiannya,
Hasri Ainun Habibie divonis menderita kanker ovarium. Ia telah menjalani 9 kali operasi di mana 4 diantaranya adalah operasi utama, sedangkan 5 yang tersisa adalah operasi eksplorasi. Sebagai seorang dokter, Ainun Habibie dikenal atas dedikasinya yang tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia. Hal itu membuat pemerintah Provinsi Gorontalo membangun Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Gorontalo pada tahun 2013. Saat ini, Rumah Sakit Ainun Habibie sedang dikembangkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Gorontalo dan rumah sakit rujukan dari berbagai daerah di wilayah Teluk Tomini yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Beberapa film dibuat untuk mengenangnya, di mana Ainun dalam film itu diperankan oleh Bunga Citra Lestari dalam film Habibie dan Ainun, Maudy Ayunda dalam film Habibie dan Ainun 3. Pada 22 Mei 2010, Uka Chandra Sasmita tutup usia pada umur 79 tahun. Ia adalah sejarawan dan ahli purbakala yang pernah menjabat sebagai Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan Kebudayaan. Saat menjabat jabatan itu, ia melakukan pemugaran dan penggalian kepurbakalaan di 26 provinsi, termasuk pemugaran terhadap 121 candi dan peninggalan sejarah di seluruh Indonesia. Uka juga merupakan penulis buku yang produktif untuk bidang sejarah dan arkeologi Islam, seperti Sultan Agung Tirtayasa, musuh besar Kompeni Belanda pada tahun 1967, dan Arkeologi Islam Nusantara yang terbit pada 2009. Pada 22 Mei 2011, tornado dengan skala EF5 menghantam Joplin, Missouri, menewaskan 158 orang dan menyebabkan kerusakan senilai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini adalah tornado tunggal paling mahal dan paling mematikan ketujuh dalam sejarah Amerika Serikat sejak 9 April 1947. Tornado khusus ini tidak biasa karena kekuatannya yang semakin meningkat, kecepatannya yang semakin cepat, dan ukurannya yang semakin besar yang mencapai lebar maksimal hampir 1,6 km. Tornado ini adalah tornado ketiga yang menyerang Joplin sejak Mei 1971. Pada 22 Mei 2011, Manchester United FC resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 setelah menahan imbang melawan Blackburn Rovers FC dengan skor 1-1 untuk penentuan gelar juara dengan Chelsea FC. Raihan itu melampaui catatan jumlah gelar rival mereka yaitu Liverpool FC yang mendapatkan 18 gelar di liga domestik. Pada 22 Mei 2012, toko Skytree dibuka untuk umum. Toko Skytree adalah menara penyiaran dan observasi di Sumida, Tokyo, Jepang. Dengan ketinggian setinggi 634 meter, Tokyo Skytree menjadi menara tertinggi di dunia, menggantikan menara Kanton yang memiliki tinggi 604 meter. Selain sebagai menara tertinggi di dunia, Tokyo Skytree juga memiliki predikat sebagai bangunan tertinggi kedua di bumi setelah Burj Khalifa yang memiliki ketinggian 829,8 meter. Pada 22 Mei 2015, Republik Irlandia menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis dalam referendum publik. Hasil referendum menunjukkan bahwa sebanyak 62,07% penduduk Irlandia memilih mendukung pernikahan sesama jenis. Pada 22 Mei 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi gereja makam suci di Yerusalem. Hal itu menjadikannya sebagai Presiden Amerika pertama yang mengunjungi tembok barat. Tembok barat atau yang saat ini dikenal sebagai tembok ratapan
adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Tembok ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter saja. Tinggi tembok ini mencapai 19 meter. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam Shekinah, yaitu kehadiran ilahi. Mereka percaya bahwa berdoa di tembok itu sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Dinding ini dibagi dua dengan sebuah pagar pemisah untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Orang Yahudi Ortodok percaya bahwa kaum pria tidak boleh berdoa bersama-sama dengan kaum perempuan. Dalam versi Islam, tembok itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW mengikat tunggangan bersayapnya, yaitu Al-Buraq pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Tembok ratapan merupakan bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat muslim. Pada 22 Mei 2017, Nicholas Patrick Hayden atau yang biasa disebut Nicky Hayden tutup usia pada umur 35 tahun. Ia adalah pembalap sepeda motor profesional yang memiliki julukan The Kentucky Kid. Nicky Hayden meninggal 5 hari setelah mengalami koma akibat kecelakaan yang dialaminya saat sedang bersepeda di dekat Rimini, Italia. Selama 12 tahun berkarir di kejuaraan dunia MotoGP dari tahun 2003 hingga 2015, capaian terbaik Nicky Hayden berada pada tahun 2006. Saat itu ia menjadi juara dunia dengan motor RC211V dari tim Repsol Honda. Kemenangannya tahun itu sangat fenomenal karena selain mematahkan rekor kemenangan Valentino Rossi selama 5 tahun berturut-turut, ia mampu meraih juara dunia hanya dengan memenangkan 2 dari 17 seri yang diperlombakan. Saat memasuki seri terakhir di GP Valencia, Nicky Hayden tertinggal 8 poin dari pemimpin klasemen, yaitu Valentino Rossi. Di atas kertas, Rossi lebih mudah mempertahankan gelarnya daripada Hayden yang dalam perjalanan menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Namun siapa yang menyangka, saat balapan dimulai, Rossi terjatuh pada lap kelima. Meski Rossi mampu melanjutkan balapan dan finish ke-13, ia kehilangan gelar juaranya karena Hayden finish ketiga di belakang Troy Bayliss dan Loris Capirossi. Kemenangan Hayden pada seri terakhir MotoGP 2006 mampu memutus kemenangan Valentino Rossi 5 kali beruntun. Untuk menghormatinya, nomor 69 yang identik dengannya akhirnya dipensiunkan di ajang MotoGP. Pada 22 Mei 2019, kerusuhan di Jakarta berakhir. Kerusuhan itu berkaitan dengan penolakan hasil penghitungan suara pemilihan Presiden Indonesia 2019. Kerusuhan yang dihadiri lebih dari 1.300 demonstran itu menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 600 orang. Pada 22 Mei 2019, Muhammad Arifin Ilham tutup usia pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang pendakwah yang dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Az-Zikra pada tahun 2000. Ia meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Penang, Malaysia akibat kanker getah bening. Ia dikebumikan di kompleks pesantren Az-Zikra di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itulah kumpulan sejarah yang terjadi pada 22 Mei dari tahun ke tahun. Jika ada sejarah yang baru kalian ketahui, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.